Bang, izin tanya nih, ya kan mertua saya dapat warisan dan anaknya itu 3, saudaranya 3 maksudnya ya. Saudaranya 3, tanah tersebut 18 kali 20 mau dibagi 3 anak. Masing-masing mendapatkan 6 kali 8, 6 kali 20, 6 kali 20, 6 kali 20. Tetapi salah satu ahli waris tersebut menjual tanahnya dan itu di tengah-tengah posisinya. Gimana solusinya, Bang? Nah, kita urai ya. Itu sama saja dengan si A membeli tanah sebagian, tetapi sertifikat tersebut sudah meninggal. Kalau sertifikatnya yang dibeli adalah keseluruhan, utuh, itu enak. Tinggal balik nama waris, terus buat akte jual beli antara ahli waris dan pembeli. Nah, ini enggak. Selamat datang di channel Danang Survei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Danang Surveyor. Oke, di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bagaimana solusinya apabila membeli tanah sebagian tetapi pemilik sertifikat tersebut sudah meninggal. Atau kasus lain apabila ada yang mengalami kasus seperti ini. Bang, izin tanya nih, ya kan mertua saya dapat warisan dan anaknya itu 3, saudaranya 3 maksudnya ya. Saudaranya 3, tanah tersebut 18 kali 20 mau dibagi 3 anak. Masing-masing mendapatkan 6 kali 8, 6 kali 20, 6 kali 20, 6 kali 20. Tetapi salah satu ahli waris tersebut menjual tanahnya dan itu di tengah-tengah posisinya. Gimana solusinya, Bang? Nah, kita urai ya. Itu sama saja dengan si A membeli tanah sebagian tetapi sertifikat tersebut sudah meninggal. Kalau sertifikatnya yang dibeli adalah keseluruhan, utuh, itu enak. Tinggal balik nama waris, terus buat akte jual beli antara ahli waris dan pembeli. Nah, ini enggak. Tetapi yang dibeli ini cuma sebagian saja dari tanah tersebut. Gimana solusinya? Tetap simak terus channel Danang Surveyor, channel edukasi untuk memahamkan semua masyarakat biar paham, tidak bingung mengurus sertifikat, diurus sendiri dan tidak menggunakan calo ya. Diurus sendiri ya, biar tidak tertipu. Oke, semua sobat Danang Surveyor dimanapun Anda berada, bebas mau berkomentar ya, kita diskusi, kita saling sharing pengalaman di lapangan ya. Yang baru gabung di channel Danang Surveyor, silahkan klik tombol subscribe. Yang udah subscribe saya doakan lancar rezeki, sehat selalu. Yang belum dapat jodoh, semoga cepat ditemukan jodohnya, amin. Saya mau jelaskan pakai papan ini ya, agar mudah dipahami, mudah dimengerti sobat Danang Surveyor dimanapun Anda berada ya. Kita mulai ya. Contoh ya kan. Nah, kita gambarkan seorang kakeknya dulu ya, biar kita saling menghayati ya, lebih memahami ya. Ini seorang kakek. Nah, contoh kakek ya. Seorang kakek mempunyai sebidang tanah. Tetapi kakek ini meninggal. Meninggal dibagi ke 3 anaknya. Tanahnya 20 kali 6. 6. 6, 6, 6, 6. Nah, masing-masing anak mendapatkan 6 kali 20. Misalkan seperti itu ya. Nah, di antara ketiga ahli waris ini ada di tengah ini mau dijual. Nah, gimana cara mengurusnya ini? Si pembeli ini agar si pembeli sudah menerima sertifikat ini, pembeli atas nama pembeli. Ya. Gimana tuh caranya? Ya, simak video ini ya, biar gak gagal paham, jangan di skip ya, sobat. Cara pertama adalah
membuatkan surat kematian kakek. Surat kematian kakek ya, di Dukcapil ya, di Dukcapil ya. Dukcapil bisa buat surat kematian ya. Habis itu buatkan surat keterangan ahli waris. Surat keterangan ahli waris si kakek ya. Habis itu dibalik nama waris. Jadi sertifikat kakek ini dibalik nama waris. Dibalik nama waris dulu, dan hasil balik nama waris tersebut adalah sertifikat tersebut atas namanya seluruh ahli waris ya, seluruh ahli waris. Misalkan anaknya itu A, B, C. Nah, sertifikat ini hasil dari balik nama waris adalah nama sertifikat tersebut masih atas nama seluruh ahli waris dan A, B, C. Misalkan anak pertama, kedua, dan ketiga ya. Setelah seluruh ahli waris, setelah sertifikat jadi seluruh atas nama ahli waris, baru sertifikat tersebut dipecah 3 bagian sesuai bagian tersebut ya. Misalkan mau dibagi, anaknya 2 mau dibagi 2 terserah. Nah, dalam kasus ini anaknya dibagi 3 berarti dibagi 3, dipecah 3 ya. 1, 2, 3. Hasil pemecahan tersebut namanya masih seluruh ahli waris. Ini seluruh ahli waris, ini seluruh ahli waris, ini seluruh ahli waris. Ya, dapat 3 sertifikat hasil pemecahan, tapi nama sertifikat tersebut masih nama seluruh ahli waris. Ya. Nah, setelah setelah dipecah, baru yang dijual. Nah, ini sudah sampai sini. Baru yang dijual dibalik nama ke pembeli pakai akte jual beli. Pakai akte jual beli ini ya, atas nama pembeli. Yang dijual pakai akte jual beli. Nah, baru dibalik nama atas nama pembeli. Nah, balik nama. Yang ini yang di tengah ini yang dijual ini dibalik nama atas nama pembeli. Itu ya tahapannya. Nah, gimana dengan yang ahli waris yang tidak menjual tanah tersebut agar sertifikatnya tidak nama seluruh ahli waris? Ya, kan ini masih atas nama ABC, atas nama ABC, atas nama ABC. Nah, yang tengah atas nama ABC dibuatkan akta jual beli ke pembeli. Dan ketiga ahli waris ini harus tanda tangan di akta jual beli. Ya, walaupun yang menjual adalah si nomor di tengah ini, anak yang kedua misalkan. Ya. Nah, untuk yang masih atas nama seluruh ahli waris ini, kalau mau dijadikan satu nama, caranya dibuatkan akte pembagian hak bersama. Buatnya di PPAT. Pokoknya akte-akte itu dibuatnya di kantor PPAT. Ya. Yang AJB juga di sana, yang APHB juga di sana. Ya, silakan memilih PPAT di tempat di wilayah masing-masing ya. Nah, setelah dibuatkan akte pembagian hak bersama yang tanda tangan juga ketiga ahli waris tersebut, tidak boleh ditinggal ahli warisnya ya, nanti protes. Nah, ketika sudah jadi akte pembagian hak bersamanya, baru dibalik nama di BPN. Yang ini dibalik nama jual beli, yang ini dibalik nama pembagian hak bersama dengan dasar akte pembagian hak bersama. Jadi ini nanti bisa menjadi nama anak C, yang ini bisa menjadi nama anak A. Masing-masing pegang sertifikat atas nama masing-masing. Ya, begitu ya Sobat Danang Surveyor. Paham sampai sini ya. Jadi outputnya sertifikat yang sudah meninggal, caranya misalkan beli sertifikat sebagian, tetapi yang punya sertifikat sudah meninggal, jangan bingung. Begini tadi caranya, ya. Apabila salah satu ahli waris
tidak setuju, ini repot. Jadi Bapak Ibu untuk memilih tanah itu harus lebih hati-hati. Disimak dulu sertifikat tersebut sudah meninggal apa masih hidup namanya ya. Kalau sudah meninggal, cari dulu ahli warisnya, ini harus tahu seluruhnya ya bahwa tanahnya sudah dibeli sebagian ya, sebagian. Jangan sampai nggak tahu ahli warisnya itu ya. Soalnya nanti tanda tangan ya, tanda tangan dalam pengurusan sertifikat tersebut. Oke. Nah, untuk biayanya gimana ya? Biayanya silahkan disepakati antara penjual dan pembeli. Itu. Sampai di mana yang harus dibiayai ahli waris dan sampai di mana yang harus dibiayai si pembeli. Begitu ya. Sampai di sini paham? Kalau kurang paham silahkan tulis di kolom komentar. Kita sharing saja ya. Semoga masyarakat di seluruh Indonesia paham tentang pengurusan sertifikat ketika membeli tanah hanya sebagian, sedangkan yang punya sertifikat sudah meninggal. Ya, terkadang banyak orang yang bingung. Saya beli tanah murah nih, biasanya yang tanah-tanah yang eh, namanya sudah meninggal itu biasanya agak turun harganya ya. Makanya si ahli waris ketika punya warisan itu segera dibalik nama ke ahli waris biar harga tanahnya naik lagi ya kan, biar yang beli itu paham enak nih. Ini punya siapa? Punya saya. Sampean siapa? Saya adalah ahli waris. Nih sesuai di sertifikat. Kami sudah turun waris. Sertifikat ini sudah hidup kembali atas nama kami ahli waris, gitu kan? Silahkan ya. Jadi untuk mengenakkan proses sertifikat tersebut dan pembeli itu juga seneng gitu loh. Ya. Karena prosesnya nanti akan panjang kalau sudah meninggal. Jadi balik nama waris dulu, habis dibalik nama waris, terus dipecah, habis pemecahan baru dibalik nama sesuai nama masing-masing. Ya, begitu ya Sobat Danang Surveyor. Apabila ada yang belum paham, segera ditulis kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat. Apa yang saya sampaikan mudah dipahami. Teman-teman semua dimanapun Anda berada bisa mengurus sertifikatnya sendiri ya tanpa menggunakan calo atau orang siapapun lah. Saran saya ya kan, biar biayanya bisa terjangkau ya, tidak lewat sana, lewat sini, lewat sana. Nah, begitu ya. Oke. Sampai di sini video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada salah-salah kata dari saya mohon dimaafkan. Saya hanya manusia biasa, tidak lepas dari salah dan dosa. Apabila ada salah-salah kata dari saya, tolong dimaafkan ya, Sobat Danang Surveyor. Sampai di sini video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.